Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Habitat Selekta Pendidikan Islam di Indonesia. Kami beranggotakan yang pertama saya Nur Fadila, kemudian Agit Pragita Silviana, Bella Khumairah, dan Ismawar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan yang dipengaruhi dengan nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam juga dapat diartikan suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Menurut Hasan Langulungan, pengertian ilmu pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peran memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai yang dijelaskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Selanjutnya, dalam menjelaskan arti pendidikan Islam, akan banyak kita jumpai beberapa pandangan mengenai pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri. Menurut Burlin Somad, mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut Allah, dan isi pendidikannya adalah mewujudkan tujuan itu, yaitu ajaran Allah. Secara terperinci, beliau mau mengemukakan pendidikan itu disebut pendidikan Islam apabila memiliki dua ciri khas, yaitu yang pertama, tujuannya membentuk individu menjadi bercorak tinggi menurut ukuran Al-Quran. Yang kedua, isi pendidikannya adalah ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran yang menjelaskan di dalam praktek hidup sehari-hari, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Marimba Ahmad, bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menurut terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam, yaitu suatu kepribadian Muslim yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memiliki dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuhkan hubungan harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia, dan alam semesta, dalam artian hablum minallah dan hablum minan nas. Pendidikan Islam bertolak dari pandangan Islam tentang manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai dua fungsi yang sekaligus mencakup dua tugas pokok pula. Fungsi pertama, manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Makna ini mengandung arti bahwa manusia diberi amanah untuk memelihara, merawat, memanfaatkan, serta melestarikan alam raya. Fungsi yang kedua, manusia adalah makhluk Allah yang diberi tugas untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Selain itu, manusia adalah makhluk yang memiliki potensi lahir dan batin. Potensi lahir adalah unsur fisik yang dimiliki oleh manusia, sedangkan potensi batin adalah unsur batin yang dimiliki manusia yang dapat dikembangkan ke arah kesempurnaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agit Pragita Silviana dengan NIM 281100009 ingin melanjutkan penjelasan materi. Langsung saja. C. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di atas kedua pilar inilah dibangun konsep dasar pendidikan Islam. Titik tolaknya dimulai dari konsep manusia menurut Islam. Manusia yang bagaimana yang dicita-citakan Islam tersebut. Hal ini harus tergambar dalam tujuan. Kemudian baru muncul upaya apa yang dilakukan dalam rangka mencapai konsep tersebut. Dari situlah lahir materi apa yang akan diberikan untuk mencapai tujuan yang dikemas dalam kurikulum.
dan silabus. Setelah itu, bagaimana menyampaikan materi tersebut? Maka muncullah metode pembelajaran agar metode itu efektif dan efisien. Diperlukan pula sarana dan fasilitas. Selanjutnya, untuk mengukur apakah yang disampaikan itu telah dapat dipahami yang diberikan, maka diperlukan evaluasi. Tujuan pendidikan Islam terikat erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai abdu Allah. Rincian-rincian itu telah diuraikan oleh banyak pakar pendidikan Islam. Di antaranya adalah Atiyah Al-Abrashi yang mengemukakan rinci aplikasi dari tujuan pendidikan Islam tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, persiapan untuk kehidupan manusia dan akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan ruh ilmiah atau scientific spirit. Yang keempat, menciptakan peserta didik dari segi profesional. Yang kelima, persiapan untuk mencari rezeki. Al-Abrashi 1975-2225. Sedangkan Asy-Syaibani mengemukakan tujuan pendidikan Islam itu adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Asy-Syabari 1975-292. Abdurrahman Saleh Abdullah selanjutnya disebut Abdullah menyebutkan ada 3 tujuan pokok dari pendidikan Islam. Physical aims, ahdaf jismiyah, spiritual aims, ahdaf rohiyah, dan mental aims, ahdaf akhliyah. Menurut Abdullah 119. Konferensi Pendidikan Islam Internasional juga mengemukakan tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu the aim of Muslim education is the creation of the good and right dash men who worship Allah in the shines of the dharma will of the structure of his early life according to the Sharia law and employs to subscribe his fight Conference of Muslim Education. Aspek-aspek pendidikan Islam dipandang dari sudut potensi manusia yang terdiri dari 2 macam, yakni potensi lahir dan potensi batin. Maka dapat dilihat ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan. Pertama, aspek pendidikan fisik manusia. Kedua, aspek pendidikan rohani manusia yang meliputi aspek pikiran dan perasaan manusia. Sedangkan manusia ditinjau dari segi fungsinya sebagai khalifah. Maka aspek pemahaman, penguasaan, dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam raya. Berkenaan dengan itu, maka perlu dikembangkan aspek keterampilan pengelolaan alam raya. Ditinjau dari segi fungsi manusia sebagai hamba abd. Maka aspek yang penting untuk dididik adalah aspek pendidikan ketuhanan. Berdasarkan alur pikir yang dibangun di atas, maka aspek-aspek pendidikan yang perlu ditanamkan kepada manusia itu menurut konsep pendidikan Islam adalah yang pertama, aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak. Yang kedua, aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan serta keterampilan. Yang ketiga, aspek pendidikan fisik. Yang keempat, aspek pendidikan kejiwaan. Yang kelima, aspek pendidikan keindahan atau semi. Yang keenam, aspek keterampilan. Yang ketujuh, aspek sosial. Aspek pendidikan ketuhanan adalah penanaman jiwa beragama yang kokoh meliputi akidah Islam dalam arti yang sesungguhnya dan mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Pendidikan moral, akhlak, mewujudkan sifat dan tingkah laku terpuji serta menjauhi tingkah laku tercela. Pendidikan akal, ilmu pengetahuan dan keterampilan
berkaitan dengan pencerdasan akal, membekali peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan, baik perennial knowledge maupun acquired knowledge. Sedangkan pendidikan keterampilan adalah membentuk kecakapan-kecakapan khusus bagi peserta didik, pendidik fisik berkaitan dengan organ-organ jasmaniah, mengembangkan dan memeliharanya sebagai amanat yang diberikan Allah agar manusia hidup dalam keadaan sehat untuk dapat dipergunakan sebagai sarana mengabdi kepada Allah. Aspek pendidikan kejiwaan intinya adalah agar setiap peserta didik memiliki jiwa yang sehat, terhindar dari segala macam penyakit kejiwaan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawar dengan NIM 20081110010. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Hakikat pendidikan Islam. Dilihat dari sudut fungsi manusia di bumi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai abd, dipandang sebagai perwujudan dari keseimbangan antara kehidupan dunia dan ukhrawinya. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, keseimbangan antara individu dan sosial. Fungsi kekhalifahan sebagai perwujudan dari peran manusia di bumi untuk mengolah dan memanfaatkan alam semesta untuk kemaslahatan mereka. Sedangkan fungsi abd adalah penghambaan atau kepatuhan serta penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai argumen dan pikiran di atas terlihatlah bahwa sesungguhnya pendidikan Islam itu adalah upaya untuk memanusiakan manusia dengan arti sebenarnya, yang di dalamnya sudah tercakup pembentukan manusia yang beradab, yang pada gilirannya menuju kepada terbentuknya pribadi insan kamil. Agar manusia dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah secara maksimal, maka sudah semestinya lah manusia memiliki potensi yang menopangnya untuk terwujudnya jabatan khalifah tersebut. Potensi itu meliputi potensi jasmani dan juga rohani. Potensi jasmani adalah meliputi seluruh organ jasmaniah yang berwujud nyata, sedangkan potensi rohaniah berwujud spiritual yang menurut Hasan Langguwung terdiri dari fitrah, ruh, kemauan bebas, dan akal. Sedangkan Asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia memiliki potensi yang meliputi badan, akal, dan ruh. Ketiga-tiganya persis segitiga yang sama panjang sisi-sisinya. Kemudian F. Pengertian Kapitas Selekta Pendidikan Islam. Kapitas Selekta Pendidikan Islam bila ditinjau dari segi etimologi, Kapitas Selekta Pendidikan sebenarnya tersusun dari dua kata, yaitu kapita selekta dan pendidikan, yang dipadukan sehingga menjadi satu istilah yang memiliki satu kesatuan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kapita selekta diartikan dengan garis besar mengenai hal-hal penting dan terpilih. Dan kata pendidikan dalam kamus itu diartikan dengan proses yang pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan-latihan. Secara istilah atau terminologi, yaitu suatu mata kuliah yang membahas kumpulan masalah dari pendidikan yang penting dan terpilih untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya. Dapat disimpulkan bahwa Kapitas Selekta Pendidikan Islam adalah pendidikan Islam yang membicarakan tentang masalah pokok atau pilihan dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang aktual untuk inovasi pendidikan Islam. Kemudian G. Ruang lingkup Kapitas Selekta Pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi A. Keserasian, B. Keselarasan,
C. Keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Keseimbangan hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Keseimbangan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. F. Keseimbangan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam juga identik dengan aspek-aspek pengajaran agama Islam karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah 1. Pengajaran keimanan, 2. Pengajaran akhlak, 3. Pengajaran ibadah, 4. Pengajaran fikih, 5. Pengajaran Al-Quran, dan ke-6 pengajaran sejarah Islam. Kemudian H. Upaya merealisasikan konsep pendidikan Islam. Untuk merealisasikan konsep pendidikan Islam diperlukan perencanaan pendidikan yang meliputi: pertama, kelembagaan; kedua, kurikulum; ketiga, manajemen; keempat, pendidik; kelima, peserta didik; keenam, alat. Pendidikan Islam ditinjau dari segi kelembagaan, mengandung makna bahwa kelembagaan pendidikan Islam itu adalah kelembagaan yang menekankan upaya agar dapat merealisasi seluruh aspek-aspek pendidikan Islam yang telah disebutkan terdahulu, terutama pada pendidikan formalnya. Adapun pada pendidikan ketuhanan atau aspek pendidikan keterampilan dan seterusnya, tinjauan dari sudut kurikulum, pendidikan Islam harus mampu merencanakan untuk memuat berbagai aspek pendidikan Islam dalam rancangannya yang kemudian diuraikan dalam bentuk mata pelajaran, silabus, GBPP, evaluasi dan seterusnya, dan tujuannya adalah untuk meraih berbagai aspek tersebut di atas. Manajemen pendidikan adalah upaya memperdayakan operasional pendidikan. Sulit dibayangkan jika suatu operasional pendidikan bisa berjalan dengan baik tanpa manajemen. Pendidik adalah orang yang secara langsung bertanggung jawab untuk membawa peserta didik ke arah yang dicita-citakan. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk itu diperlukan beberapa kompetensi pokok. Pertama, kompetensi keilmuan. Seorang pendidik mesti memiliki ilmu yang kadarnya dia layak untuk mengajar pada tingkat dan program tertentu. Kedua, kompetensi keterampilan mengomunikasikan keilmuan. Yang ketiga, kompetensi moral akademik. Peserta didik adalah orang yang akan diajar, dibimbing, dilatih ke arah tujuan yang ingin diraih. Sementara alat pendidik, ada dua alat yang bersifat fisik, yaitu sarana dan fasilitas yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, seperti hukuman atau punishment, hadiah atau reward, suruhan, larangan, dorongan, dan lain sebagainya. Problematika pendidikan Islam di Indonesia. Menurut hemat penulis, ada 3 permasalahan pokok problematika pendidikan Islam di Indonesia. Dari ketiga problem ini melahirkan beberapa problema lainnya yang apabila dikaji berpangkal dari ketiga komponen problem tersebut. Yang pertama, struktural, yang kedua, kultural, dan yang ketiga, sumber daya manusia. Era globalisasi, tantangan terhadap pendidikan Islam. Tantangan globalisasi bagi dunia pendidikan dapat dikemukakan oleh sebagai berikut. Yang pertama, tantangan kualitas. Era globalisasi adalah era di dunia tanpa batas. Batas-batas suatu negara dengan negara lainnya amat tipis. Berbarengan dengan itu pula, maka ia dapat dihindari akan munculnya pertarungan budaya. Di sisi lain, manusia, barang, jasa, teknologi, dan lain sebagainya akan menjadi pertukaran antara satu negara dengan negara lainnya, baik resmi maupun tidak. Jika demikian halnya, maka tidak bisa dihindari dengan terjadinya persaingan. Apabila kompetisi muncul, maka yang unggul lah yang akan menang. Idealisasi pendidikan Islam.
titik tolak dari uraian terlebih dahulu dapat disimpulkan bahwa hakikat yang sesungguhnya dari pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang memperhatikan pengembangan seluruh aspek-aspek manusia dalam suatu kesatuan yang utuh, tanpa kompartementalisasi, tanpa terjadinya dikotomor pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian umat Islam. Tentulah tidak sesuai dengan konsep pendidikan. Pemisahan yang terjadi itu dijadikan landasan pemikiran oleh Konferensi Dunia tentang Pendidikan Islam untuk dirubah. Melihat masa depan yang akan datang yang penuh dengan tantangan, sudah barang tentu tidak bisa menyelesaikan permasalahan jika pendidikan Islam tersebut masih terikat dengan dikotomi. Berkenaan dengan itu perlu diprogramkan upaya pencapaiannya, mobilitas pendidikan Islam tersebut. Untuk itu, paling tidak perlu dirancang. Yang pertama, rancangan kurikulum, yang kedua, pendidik, dan yang ketiga, lembaga-lembaga pendidikan Islam.